kamu, tindakan yang dilakukan Tuhanmu, ya, membalikkan meja pedagang itu, A, tindakan baik, B, tindakan tidak baik. Tindakan yang dilakukan Yesus. Ya, saya ulang ya bahasa Indonesia nih. Tindakan atau kelakuan atau yang dilakukan Yesus melakukan membalikkan. Dengerin dulu. Bapak, gini saya gini. Ntar dulu yang gini dengerin dulu baru ngomong. Bentar aja, gak lama. Gini. Astagfirullahaladzim. Memang Kristen ini kalau diskusi memang benar-benar memang udah diracuni oleh pendeta. Pokoknya kalau kamu masuk ruang muslim pura-pura aja belagak gila. Itu aja udah. Apa yang gak gila? Bisa dengar saya ngomong gak? Udah seragam itu semua itu. Kalau jemaatku boleh kau diskusi. Kalau masuk ruang muslim belagak gila aja kau semua. Ini jadinya nih. Gini, saya ngomong dikit ya bentar ya. Nanti saya naik lagi. Ah ya udah, selesai. Saya ada pelayanan ibadah. Ibadah di rumah dari majelis. Jadi saya ada mau ikut ibadah pelayanan buat anak saya. Oke. Tahun. Saya turun dulu. Saya nanti balik. Ini jangan ajarin anak kecil belagak gila. Cukup kau aja. Halo. Lo ada gue macet loh. Ada tamu ibu-ibu itu Bang Handi. Iya, kalau ibu-ibu sama ibu-ibu lagi diskusinya. Ya ini ya, makanya teman-teman yang lain itu kalau Kristen itu ada caranya. Ada caranya mematikannya begitu. Buka buku halaman Tatang Sutarman mulai halaman 20 sampai 25. Di situ cara mematikan orang gila. Cara Kristen tidak ada. Gimana ditulis? Sekarang yang kau pertanyakan apa? Enaknya nanya apa, Bu? Harga cabai. Ya, sama ibu-ibu aja deh. Enaknya nanya apa, Bu? Pertanyakan itu apa? Pertanyakan dulu, aku jawab. Ya. Ibu agama apa, Bu? Ini siapa sih yang noise? Edi Pani ya noise. Yang noise ini Markona ini. Markona. Ya, lanjut. Katolik. Ya. Oh, Katolik. Terus Tuhannya siapa, Bu? Kalau Katolik, Bu? Tuhan aku Yesus. Oh ya biasa aja kali, nggak usah nyolot. Tuhannya Yesus. Kenapa? Tenang. Belum apa-apa udah nyolot Ibu, biasa aja kali Bu. Nah kau itu memburuk-burukan agama-agama orang lain. Jadi Mana? Itu kan emosian. Gimana nih emosian? Belum apa-apa udah nyolot. Gimana sih? Bu, Yesus itu Tuhan Ibu. ya. Ya, terus Bapak itu siapa? Tahu kau apa Bapak? Ibarat dirimu. Dengarkan ya penjelasannya. Ibarat dirimu. Bila kau tidak punya napas, apa kau hidup? Enggak, mati. Nah, itu namanya firman. Nah, turun ke otak kau itu. Dan dengarkan. Apa ini? Udahlah Bu, saya nggak mau memperbodoh diri saya Bu. Yang mencetak kau. Mencetak saya, yang mencetak saya Bapak Ibu saya. Mereka terus jadi deh saya yang begini, nggak peta gini. Lolo, dengarkan. Lolo. Sih? Lolo. Kau itu hidup tanpa napas, tidak bisa bernafas. Pokoknya semua orang Kristen itu udah didoktrin. Udah didoktrin oleh pendetanya. Ini kayak kata Bang Handi ya, kalau naik Muslim pura-pura gila aja gitu ya. Iya, kalau kalian boleh kalian diskusi, tapi belagak gila aja kalian. Ya udah ini dia. Aduh parah-parah. Aduh guys. Lo tau gak ini man? Ini namanya satu komando. Ngerti gak lo? Kayaknya dia nggak sadar deh kalau mic-nya dia ke-mute. Iya karena gila gitu. Bu Maria, Ibu mic-nya dibuka dulu Bu. Ibu pasti lagi ngomel-ngomel ya, nggak sadar ya mic-nya lagi di mute ya, kasihan. Makanya belum apa-apa langsung nyolot udah di. Iya. Ini 6 tahun yang lalu dipersiapkan ini. Kau matikan suaraku. Biar tenang ibunya, biar nggak marah-marah terus. Kau itu ya. Kalau membuat ajaran-ajaran yang bagus lah. Ajarkan. Saya nggak usah membuat ajaran-ajaran.
Ajarkanlah iman kau bisa dimengerti orang lain. Bisa dimengerti. Tahu. Kau tidak mengerti kiasannya. Kiasan apa, Bu? Kiasan pohon? Kiasan apa? Kiasan meja. Diam kau. Yang kau sebut itu mengusir Yesus yang berdagang itu, kau tak tahu apa kiasannya? Yang saya tahu itu nggak ada kiasan-kiasan, Bu. Dia ngusir. Ibarat kau, tunggu dulu. Kupertanyakan dulu dirimu. Seandainya seseorang nggak jadi jelasin, tiba-tiba nanya. Lo jadi jelasin. Pulang Kok ibu pergi? itu. Pulang. Ya? Melapor. Saya sudah pura-pura Nggak ada yang nge-kick ya. Nggak ada yang nge-kick Nggak itu. ada. Turun sendiri. Oh, kabur sendiri. Nah, ini satu lagi nih, Kang, orang kampung saya. Aine bang. Pura-pura gila ini bentar lagi. Aine bang. Lala, namanya aja Ayo bang. Aine. Iya. Aina bang. Selamat sore. Sore. Iya. Gimana bang? Abang Gimana? mau apa? Mau nanya dulu? Atau gimana? Mau langsung ngobrolin apa ini bang? Aku kalau mau nanya-nanya ini nggak terlalu mau bertanya kali. Oh ya udah kalau nggak bertanya kali. Tadi nyimak bang yang Yesus ini membalikkan meja-meja pedagang itu sama bangku-bangku. Mau minta penjelasan atau mau gimana nih? Iya itu ajaran kasihnya kok kayak begitu bang. Yesus benar kan bawa ajaran kasih kan? Nah gini. Gimana? Waktu itu kan pedagang itu kan berdagang di tempat ibadah, ya kan? Di halamannya bang. Iya, di halaman, tapi kan masuk juga di tempat ibadahnya kan. Nah gini saya contohkannya. Seandainya saya berjualan di masjid, padahal itu tempat suci. Di halaman masjid nggak apa-apa bang. Ada jualan cilok banyak, jualan bakso, jualan ikan cupang juga ada di halaman masjid, nggak apa-apa. Enggak, waktu itu kan penjual itu mengganggu tempat suci itu, jadi nggak pantas lah ya kan. Kayak pasar dibikin. Di halaman boleh bang. Di halaman boleh bang. Saya tahu di halaman boleh. Halaman masjid. Tapi kan saat itu kan mereka keterlaluan, jadi Yesus itu menegur. Mana datanya keterlaluan bang? Bang. Mana bang? Orang nggak ngapa-ngapain dibilang keterlaluan. Mana datanya itu orang-orang penjual keterlaluan di mana bang? Abang ini tunggu terlalu. Nggak ada penjualnya keterlaluan. Begini loh Mbak Ukti ya. Sebenarnya terserah kalian sebenarnya mau mengklaim kayak manapun kan, mau di teras atau apa, yang penting kan di saat itu. Bukan saya yang ngeklaim bang, itu emang tulisannya di halaman abang. Gimana sih? Masa tulisannya di halaman mau saya bilang di toilet kan nggak mungkin. Gini loh Mbak. Gini. Pada saat orang berdagang itu kan kayak pasar dibuatnya, iya nggak? Rame kan? Enggak juga. Itu nggak ada tulisan kayak pasar, nggak ada tulisan kayak pasar. Itu nggak ada tulisannya kayak pasar, nggak ada tulisan kayak pasar. Di saat itu tempat ibadah itu terganggu, jadi Yesus menegur. Di mana datanya di saat itu tempat ibadah terganggu di mana? Kau cari sendiri dan baca sendiri. Kan nanti. kamu yang ngomong kok, aku yang nyari, lu yang berak, gue yang juru nyibokin, gimana sih? Di mana datanya? Gila lu bro. Di mana? Di mana datanya bang? Gak ada. Dia ngomong kita suruh nyari kamu. Iya kan, dia ngomong gue suruh nyari. Gini, menurutmu menurut saya yang tidak bagus. Menurut ya, itu perbuatan tidak bagus. Menurut saya siapapun orangnya, kalau mengobrak-abrikkan dagangan orang itu nggak bagus loh. Apalagi nggak dibicarakan dulu baik-baik, tiba-tiba aja langsung bikin bersera. Ya jangan dong bang, nggak boleh gitu bang. Boleh saya bertanya balik? Menurut saya kan, menurut abang itu bagus nggak? Menurut abang bagus nggak itu? Ya tergantung konteksnya kayak mana. Loh, ya itu konteksnya Yesus itu kayak gitu, bagus nggak? Dia nggak kasih peringatan apapun, tiba-tiba main hajar aja pedagangan orang, bikin bersera.
Nggak apa-apa. Terutama gimana? Boleh saya bertanya balik? Suruh aja bertanya balik. Kita juga belagak gila menjawabnya nggak apa-apa. Oh ya udah ya. Jawab. Silakan bertanya. Oke, silakan. Saya siapkan mode belagak gila dulu juga ya kalau gitu ya. Ketika ada orang beribadah, dan ada orang lain mengusiknya atau mengusirnya atau mendemonya, itu hal baik atau tidak? Jadi menurut waktu itu kan Yesus memang membolak-balikan. Ini lagi dijawab pertanyaan bro. Kan kamu bertanya. Itu perbuatan baik atau enggak? Iya, makanya dengarkan saya menjawab. Ya, siap. Ya oke. Jadi pertanyaanmu saya udah mengerti banget bahasa Indonesia. Jadi membalikkan meja pedagang itu nggak boleh, gitu loh. Karena kasihan kan orang dagang gitu loh. Itu loh orang beribadah, masa lebih orang berdagang daripada orang beribadah, tapi diusir. Ya, jadi orang berdagang itu dulu waktunya ibadah. Dengerin dulu orang menjawab. Bayar atau enggak itu pertanyaan saya. Dengarkan dulu orang lagi menjawab. Jadi dengerin. Jawabannya orang iya. berdagang. Kamu ini kan bertanya kenapa kau yang ngoceh? Yang belagak gila pula kau. Jadi orang berdagang dulu. Setelah berdagang baru ibadah. Habis ibadah istirahat, makan siang, baru dagang lagi. Datang Yesus, rusak itu meja pedagang. Kan kasihan, rugi gitu loh. Nah, bagaimana? Saya bang. Nah, itu kan jawabannya. Loh, yang saya tanya, ketika ada orang beribadah, berdoa di suatu rumah, tiba-tiba ada orang lain mengusiknya mendemonya, apa itu hal baik atau tidak? Nah, itulah yang saya maksud tadi, bahwa dilarang merusak meja pedagang. Itu jawabannya gitu loh. lebih mana parah, merusak tempat ibadah atau merusak dagangan Tidak orang? boleh merusak meja pedagang. Nah gitu. Gila-gila lo jawabannya. Nggak nyambung bang. Nyambung gak man? Nyambung gak tuh barang? Nyambung. Mode gila nyambung, mode gila gitu. Iya, kita kan lagi pakai mode gila ya. Emang dikasih jawaban mode gila. Pertanyaan saya kan dijawab lah bang. Jangan ini. Ketika ada orang beribadah, tiba-tiba ada orang lain datang mendemo merusak tempat ibadah itu dan tidak memperbolehkan ibadah, apakah itu hal baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Berarti ajaran kalian tidak baik berarti gitu ya? Mana ajarannya? Mau ini? Anda yang sedang apa sekarang yang sudah terjadi? Enggak, mana tertulis di mana ajaran itu? Udah tunjukkan dalilnya. Terjadi di Papua. Di Papua orang dilarang ibadah. Orang lain. Di daerah NTT juga, di Manado banyak orang Muslim dilarang ibadah. Boleh nggak tuh? Boleh. Gimana? Dia sudah mengakui ya, itu tidak baik ya, itu tidak baik ya. Itu tidak baik. Apalagi kalau Tuhan ini merusak meja pedagang, itu nggak boleh itu. Berarti itu tidak baik lagi. Tidak baik itu, apalagi Tuhan. Gimana? Kok ada Tuhan merusak-rusak sih? Saya bertanya lagi nih, boleh kan? Iya boleh. Di saat ada orang beda keyakinan dengan abang, nah di saat kalian berjumpa, karena dia dia bukan keyakinan abang menyudutkan dia gitu loh. Oke, baik, saya jawab ya. Saya jawab. Baik apa enggak sih? Ya saya jawab, itu musuh itu harus didoakan. Jadi musuh itu nggak boleh dilawan. Jadi musuh harus didoakan. Doakanlah musuhmu supaya doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Didoakan itu musuh bang. Itu jawabannya. Cuekin aja man, jangan serius man. Orang gila ini man. Gila kita. Gak nyambung jawabannya ya. Loh, itu kan jawaban saya bang. Gimana bang? Iya saya terima. Ya udah terima aja. Belagak gila lu. Dari tadi kau juga ditanya apa jawab apa? Iya. Enak nggak? Saya kan nggak pernah membantah jawaban abang. Saya terima. Enak nggak? Kau diperlakukan di sini seperti orang gila. Dari itu kau ditanya datang nggak mau juga. Enak kan dibalas pantun kayak gitu. Nggak ada yang berasa gila juga. Ya udahlah kau. Jadi kita santai aja lah bang. Ini. Itu ini siapa ini yang menolak pembangunan masjid, ganggu orang lagi sholat? Ini. Gereja menolak
pembangunan masjid. Ini tidak baik ini. Ini Kenapa bukan ajaran kafir. Bang, kenapa di Ini ajaran iblis. Ayo. Aku nggak berisik kok. Kenapa di mute? Iya, di mute. Siapa yang mute kau? Mute. Kau perbaiki dulu bahasa Indonesia. Itu aja dipermasalahkan loh. Ini tidak dipermasalahkan. Enggak, itu ini loh. Umat siapa ini? Ini umat siapa? Balik. Kalau ada ini tanya dulu. Ini umat siapa ini? Seperti itu harus kalian harus balik. Jangan belagak gila kau tanggapi dulu gambar. Jangan belagak gila kau. Nah itu gambar kau tanggapi dulu itu foto itu. Nah, lo tanggapi dulu. Yang saya tanyakan tadi itu hal baik atau tidak itu. Ini hal buruk. Tidak baik udah dijawab. Hal buruk tidak kan? baik. Hal buruk kan? Ini ya, hal buruk. Saya aku itu hal buruk, iya. Oh berarti ajaran kamu itu buruk gitu? Terserah Anda. Bukannya agama abang seperti itu juga? Bukannya agama abang bukan. Ya udah kita diskusi. Orang gila semua ini, satu grup semua ini, satu komando. Halo. Yang jelas di ajaran manapun, dengerin dulu ya, kita luruskan dulu. Di ajaran manapun tidak ada atau tidak boleh merusak, melarang orang beribadah. Di ajaran Islam itu nggak ada itu ajaran Islam mengajarkan mengganggu orang beribadah dan merusak rumah ibadah orang lain, nggak ada. 350 tahun Belanda menjajah umat Islam, ya, menghabisi semua kakek nenek moyang saya, gitu ya. Gereja yang ditinggalkan di Makassar tetap ada sampai detik ini karena perintah di dalam Al-Quran dilarang merusak rumah ibadah orang lain. Kalaupun ada oknum, ya itu oknum, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini kau berisik pula kau, orang diam dulu kau menyet. Diam dulu. Kau dari tadi. Kalau nggak suka turun aja, itu ya. Tapi kalau ada kasus selama ini, kita lihat ada beberapa memang gereja dipaksakan untuk dibangun. Ada banyak tidak memenuhi syarat. Tidak ada izin. Panitia pembangunan gereja tidak memperhatikan SKB 2 menteri. Betul. Itu intinya di sana. Kalau kami mau membangun masjid, harus memperhatikan itu. Nggak pernah itu masjid kita paksakan, gitu ya. Nggak pernah ada masjid dipaksakan untuk dibangun di daerah di tengah-tengah umat Kristen. Nggak bakal. Sebaliknya juga begitu. Jadi mari kita jangan melihat oknum, tapi lihat kitabnya masing-masing. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Tangan. Nah itu dia Bang Edi. Bang Edi artinya, ya, kalau naik komal jangan pura-pura gila. Nah, ya ini sorry, aku tadi tertarik aja yang kalian bahas masalah itu. Aku Kristen ya, Kristen sejati ya. Tapi kalau ini ngomongnya di bengkel apa di rumah Bang, berisik banget, dakduk gitu lah, ada kucing Inggris. Nggak ada, santai bro. Berisik Bang, serius. Ya. Ini kamu, bener nggak teman-teman? Aku di dalam, aku nggak ada siapa-siapa. Coba aku kepengen tahu ayat yang dikatakan itu yang membolak-balikkan atau menghancurkan itu di apa ya? Bisa dibacakan. Kebetulan ya, tampilkan Bunda Natali. Iya. Tampilkan, dia suruh baca sendiri ya Pak ya. Ya, dia tidak tahu di dalam Bible-nya. Tunggu Pak, dibukain Pak. Iya, anggap aja terserah. Framingmu nggak apa-apa. Ya, tunggu Pak, dibukain Pak. Sabar, dibukain dulu ya. Dibukain datanya. Terus sama Anda, aku sama Katanya minta dibukain. Kenapa Anda masih ngomong? Tuh, tahan dulu itu congor. Tunggu dibukain baru congor buka membaca. Sabar dulu, kenapa sih congor lu? Iya, kenapa ya naik kok pada tantrum gitu ya, sewot aja. Ini Matius 21:12 terjemahan baru ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Oh, kalau
Di 2018 nih dia menjungkir balikan meja-meja dijungkir balik. Itu Pak Edi, silakan Pak Edi. Ditanggapi Pak Edi, giliran Anda ya buka mulut. Silakan. Giliran disuruh ngomong diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ayatnya pasti udah diedit sama Bang Hijrah itu. Pasti gitu. Lanjut. Nih, terjemahan lama nih. Diterbalikannya meja-meja. Jungkir balik, terbalikan. Gimana, kasihan ya dagangannya. Itu Pak, dibaca Pak. Tuh Pak Edi, buka mic-nya Pak Edi. Ini nih, diterima Pak Edi. Siapa tahu Anda kesulitan. Nah, dibuka mic-nya Pak Edi. Udah, maaf. Ya. Silakan baca sendiri Pak. Mute melu. Ya, silakan Pak. Ya. Secara internet mungkin Anda membacanya kayak gitu, ya. Mungkin Anda mengatakannya Anda dapat tadi Kristen yang dua-duanya awam, termasuk saya. Tapi secara umumnya kan tidak seperti itulah. Makna dan maksudnya itu tidak seperti itu. Gereja itu tidak bisa dijadikan suatu perdagangan. Maksudnya itu memang Tuhan tidak tidak mengizinkan. Bentar Pak Edi, kita nggak baca gereja tidak bisa dijadikan perdagangan. Kita nggak baca itu Pak. Yang kita baca tempat ini perdagangan loh. itu maksudnya gini loh. Meja-meja. Ibu, kasih aku ngomong, Ibu, jangan dipotong-potong dulu. Anda belum membaca kok. Baca dulu. Suruh baca dulu. Udah baca. Enggak bisa. Sudah baca. Anda kan menanggapinya dengan secara letter-letter aja. Baca dulu. Udah, Pak. Sabar. Kalau kau nggak baca saya mute. Nah, terserahmu lah. Kau takut. Aku baca dong. Ini Oten ini nggak membaca tapi menerangkan. Dia belum ke TKP, tapi pura-pura sok tahu bahwa terjadi di sana begini. Ini memang kamu ini tukang ngarang gitu loh. Bro, aku ngomong bro, jangan congor kau aja. Ya lu baca dulu, lu baca. Baca dong, baca. Itu kan kitabku. Aku baca. Baca. Gak ada, itu kau ambil dari yang lain. Makanya aku tidak sama. Iya, makanya kau baca yang kau punya di situ. Ya. Kau baca lah yang kau punya. Kau ambil Bible-mu di situ, kau baca. Ambil Bible-mu kau baca. Kalau kau nggak punya Bible, kirim rekeningmu, saya transfer kau beli Bible. Saya kirimkan Bible. Minta di jalan untuk bangunan masjid, bukan kayak. Sekarang kau baca. Ayo, bisa membaca nggak? Jangan-jangan kau buta huruf. Baca. Kau yang mengatakan begitu dari tadi. Baca, nggak bisa baca. Baca. Iya kan? Nah itulah inilah Oten ini. Makanya orang susah percaya sama agama kau. Tidak bisa membaca Bible, tapi saya tahu nerangin. Baca. Itu kau bilang. Baca. Itu agama kamu katanya Rahmat Khalil Alamin itu. Malu membaca. Yang ngebom itu siapa? Yang ngebom. Malu membaca, nangis Bombay, satu komando, belagak gila, semua aku dah besok. Nah, gaya kau begitu. Kau suruh membaca, belagak gila, suruh membaca, belagak gila, satu komando, yang penting gacor, habis makan jangkrik, habis makan kerotok, gacor lah kau. Iya baca. Baca dulu. Apa sih susah baca? Gak enak. Room kalian ini memang gak enak. Beda jauh dari room. Iya baca, disuruh baca nggak mau kok. Atau kau bilang maaf saya nggak bisa membaca. Bang, aku sudah baca bang. Kan dari tadi itu aku memperhatikan kalian. Baca dulu, baca. Ya. Saya nggak persilahkan kau ngomong kalau nggak membaca. Benar dah. Pokoknya kalau kau nggak baca, gue hukum lo. Kau mau mendapatkan orang hidayah, gaya. Baca. Gue hukum lo ini sore. Gue hukum. Baca. Bunda, luruskan tulisannya biar dibacanya, Bunda. Laso lah kau. Emosi dia. Emosi. Telaso kau. Tahu. Kasar dia. Bukan kasar kau dia. Kasar. Kau yang mancing kasar. Kan saya cuma suruh baca. Kristen banget bahasanya.
Kristen banget kau yang baca. Kan sudah kau baca. Ya kau nggak mau baca. Oke, aku terima pendapat kau mengatakan nggak bisa. Nggak ada terima di sini. Di sini bukan terima baru. Kau baca lah. Takut kau ya, mute. Kau baca lah. Mari membaca supaya pintar, jangan belaga gila di sini. Au. Kalau nggak bisa baca, aku bacain Pak. Gitu aja kok, ribet amat sih Pak. Enggak alergi dia dengan tulisan Bible-nya. Iya, dia malu, sakit. Malu. Ya kalau kau tahu bisa baca ya baca. Bible-mu adalah musuh. Marilah berjuang bersama. Satu komando, yang penting gacor. Ketawa dia. Iya. Baca di. Apa susahnya sih membaca Bible? Supaya renungan lama kita. Aku itu pakai handphone, brother. Ya ini di depan. Aku nggak bisa lihat. Itu di layar. Tadi Mbak katanya membaca. Aku nggak bisa lihat mendadak buta. Nggak usah framing lagi lah Mbak. Tiap hari kau menghujat aja. Kau tadi bilang tadi bisa membaca. Bantu nggak bisa. Membaca. Coba mau membaca. Jangan kamu boleh bertanya nggak? Baca bukan bertanya, baca. Bukan bertanya, baca dulu itu. Baca dulu lah. Kalian kan udah bacakan. Ya kau kenapa malas membaca? Kenapa kau malas membaca? 1 lawan 3 loh. Iya baca. 1 lawan 3 loh ini. Saya nggak melawan kamu, saya suruh membaca. Kamu nggak dilawan, disuruh membaca. 1 lawan 1 lah. Iya, kamu nggak bisa membaca ini nih. Mister, kau yang baca, Mister. Kau yang baca, bantuin temanmu. Diam kau dulu, bangke. Kasar mulut kau. Nah, Mister, kau baca, bro. Saya mau baca, tapi harus. Kau bilang aku binatang tadi kan? Bangke, bukan binatang, bangke. Kau dari tadi bilang aku binatang. Enggak ada yang bilang binatang. Kau yang bilang. Lama kau. Telaso kau, sundala kau. Kira aku dia. Suruh membaca tapi kau yang kasar bro. Kami gak kasar, suruh membaca doang loh. Kamu yang kasar. Ajaran Oten kali ya. Cakap kotor. Pergi semua Otennya jadinya. Nggak ada. Malah Oten itu paling malas membaca. Karena kalau dia membaca, dia nggak bisa ngeles. Jadi Oten itu hindari bacaan, yang penting gacor. Satu komando. Ada komando. Ada. Kalau dia membaca, berarti dia akan menerangkan apa yang dia baca. Supaya dia bisa gacor, jangan dibaca, yang penting bunyi. Contoh nih, terjadi banjir di kabupaten tertentu, dia ada di luar negeri, ya lebih tahu kejadian banjir itu daripada korban yang ada di situ. Nah inilah tadi. Tahu semua dia, RT-nya namanya ini, waktu itu jam 8, nah ini kesini terjadi begini. Padahal orang yang korban, terus ada orang di situ sebagai pelaku. Dicuekin, dia berantem. Enggak bener lu. Kamu nggak ada di situ, saya yang ada di sana. Inilah dia nih. Ini Yudi Bahya, kampung saya nih. Bang Hadi, Bang, ya. Itu dalam rangka apa kok meja dibalik-balikan, dalam rangka apa tuh? Saya bukan pelaku Bang, saya bukan tersangka. Waduh, ini pasti editannya Dinda Natali ini pasti. Waduh parah Dinda Natali, waduh lah. Iya. Bahaya nih. Lagian tuh ngapain orang Kristen mengklaim itu adalah gereja? Itu sebetulnya bukan menjungkir balikkan ya. Itu sebetulnya adalah memindah dengan lembut meja-meja itu loh. Iya. Itu loh. jangan di framing dong. Gimana sih? Nggak boleh lo ngerevisi gitu Bang Ardi. Masa dijungkir balik itu namanya alegoris mata keranjang. Aduh.
Lucu-lucu Oten ini. Aduh. Dia disuruh baca nggak mau loh. Alergi bang, alergi. Kalau dia membajak skakmat dia. Iya, minta datanya mana dibolak-balikkan, malah dijungkir balik ini tulisannya jungkir balik. Katanya pun yang paling lucu, saya tidak ada punya 2 handphone. Lah itu di depan matamu apa? Enggak dibantu kok, yang penting baca. Enggak dikeren bang. Coba suruh baca ini yang baru naik ini. Ayo baca ayo. Ayo. Bunda Rahma enggak sopan ini Jimen ini gimana sih Jimen ini? Dia apa ini Bunda Rahma ini? Parah ini Jimen ini. Masa Bunda Rahma suruh baca? Sopan gimana? Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda Rahma. Emosi dia. Emosi dia mengeluarkan kata-kata kotor. Wabarakatuh semuanya. Salam. Langsung dimakinya Bang Andi. Bunda. Gue boleh yang dimaki, tapi kalau saya pribadi dimaki sih gue ketawa aja. Lucu ya memang. Tapi kalau Mas Solangi generasi, woi Mas Solangi. Apa itu? Kasar banget tadi itu. Itu dia ngomong, waduh. Iya kasar itu. Dia ngomongin punyanya laki-laki tadi itu. Iya. Secara tidak langsung. Berarti punya Tuhan ini juga. Iya, secara tidak langsung. Pokoknya teman-teman Kristen ya, hati-hati berkata kasar. Berkata jorok. Apalagi hal kayak gitu. Di Bible ada loh tertulis. Hati-hati lu. Ajaran mereka bang, nggak bisa. Wajib seperti itu. Orang yang hancur buah pelirnya dilarang masuk Jemaat Tuhan. Coba tampilkan datanya Mbak. Ya biar nggak apa-apa supaya dia sadar bahwa yang dia omong itu di Bible ada. Tapi kayaknya memang gejala awalnya mereka kayaknya udah bahas-bahas pelir. Aduh. Tapi kayaknya ya Oten-Oten yang naik kayaknya gejala awalnya gitu deh. Makanya kita ngebahas apa aja dia nggak paham gitu. Kayaknya dia menderita itu deh gejala awalnya. Jadi dia nggak paham isi Bible. Ulangan 23 nomor 1. Iya nih aku lagi buka ini. Nah ini tadi yang ngomongin dia nih. Enggak, tadi ngomong apa tadi? Buah apa? Ya itu tunggu dulu, kita baca dulu. Buah pelir. Ntar dulu. Itu perempuan bentuknya gimana itu? Nah ini. Ada perempuan yang berani baca ini. Itu bukan di Bible itu. Ngawur aja nih. Coba mana? Bang Ardi suka mancing-mancing ya. Itu kenapa buka karangan 23 nomor 1 karangan? Gimana maksudnya karangan itu? Jangan. Coba ada yang berani baca nggak nih? Ulangan 231. Oh ulangan, mohon maaf. Bentar dong Bang Ardi, penuh hikmat dong bacanya. Diam dulu. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk ke jemaat Tuhan. Ya, kalau ada Oten, saya mau nanya buah pelir itu apa? Kalau ada Otennya. Makanya Bang kalau di gereja itu nanti cek body. Dicek body. Ya yang ngeceknya gimana ya? Hancur loh ini. Takut Cek body. Hancur. Apa hubungannya ya kalau udah hancur itu emangnya nggak bisa menyembah Tuhan? Diskriminasi itu namanya. Nah ini ada Yosua nih. Yosua. Nah, gambar pula lagi deh. Pasti orang gambar yang lagi sholat itu di jalan. Yosua. Kalau sholat di jalan kenapa sih kalau orang sholat di jalan? Kan bukan jalan lalu, itu jalan umum. Kenapa dipersoalkan? Ini yang perlu dibubarkan. Yang nggak boleh itu merenggangkan paha di persimpangan jalan. Itu nggak boleh merenggangkan paha. Ini yang perlu dibubarkan ya, bukan di dalam gereja. Ya bubarkan aja. Kalau lagi Idul Adha di jalan, Idul Fitri di jalan, lu bubarin aja kalau berani. Datanglah di lapangan bubarin orang. Sampai ke jalan tumpah ruah itu orang sholat. Bubarin aja kalau berani, nggak apa-apa bro. Gue pengen lihat lu berani apa kagak. Jangan-jangan lu punya tinggal nama lu. Berani nggak lu? Minoritas ini kadang belagu ya minoritasnya. Aduh. Tahu diri lah kalian minoritas. Malah dijaga ya. Ini bukan dibubarkan malah dijaga. Ini ya kenapa kalau dijaga? Kenapa kalau nyeri hati? Ini artinya mengganggu jalan orang lain. Ya jangan lewat situ gitu aja. Yang lewat situ kan masih ada alternatif lain. Banyak jalan tikus lu. Ini yang perlu masuk got apa kek? Ya.
Lagian umat Islam kok yang umat Islam yang bayar pajak banyak, wajar lah umat Islam menikmati. Emang lu yang bayar pajak? Enggak, itu saya luruskan. Itu yang sholat di situ kan di tempatnya mayoritas Islam ya. Mayoritas Islam hampir 100% di situ Islam ya. Yang Kristennya paling 1 ekor di situ ya. Jadi nggak usah merasa terganggu kalian di tempat Muslim. Itu mayoritas Islam itu di situ. Jadi yang 1 ekor 2 ekor nggak usah terganggu. Bentar, ngomongin ekor terus nih ekor yang hancur nasibnya gimana, Hos? Ini ekor yang hancur ini gimana? Ini 1 ekor emang dia domba ya? Oh 1 ekor karena domba. Bentar, ini data udah di depan mata loh dari tadi. Ini Bang Handi maksudnya apa nyuruh Udah cukup itu. Artinya data yang ini, data yang ini tadi itu, Oten yang tadi ngomong data ini gitu loh. Jadi dia ngomong kasar, ternyata datanya di Bible ada. Itu maksudnya. Ini Yesua, ini kan kita kan lagi diskusi baik-baik. Nah, menurut sebentar Yesua, dengerin suara saya? Dengar? Yesua, dengar suara saya Yesua? Ngomong aja, ngomong. Ke Yesua gini. Ini kan loh kok ngomong sendiri? Loh. Sebentar, gantian ngomongnya. Ini kan kita kan diskusi baik-baik. Itu silakan ditanggapi yang dibawakan oleh Dinda Khadijah gitu loh, ditanggapi aja. Itu apa yang dimaksud orang yang hancur buah tit atau yang terpotong tit, janganlah masuk jemaat Tuhan. Itu maksudnya gimana? Tanggapi secara kekristenan, ya kan? Silakan. Biarlah babar itu dibebalkan. Hah? Iya orang gila dia 1 komando. Biarlah bebal 1 komando. Lagi. Orang babar harus dibebalkan lagi. Loh, supaya menerima apa yang dia lakukan. Apa urusannya gitu loh? Zaman. Itu tanggapi dulu yang dibawakan tuh ayatnya gimana gitu loh. 2 kali ya. Oh, orang gila ini. Biarlah orang babar tanpa bebal. Oh mungkin ini Bang Ardi, mungkin maksud dia bebal tanpa bebal yang hancur biar ditambahin hancur lagi kayaknya gitu. Kayaknya gitu deh. Jadi barang yang udah hancur itu pasti mati lah. Mengganggu jalan hancur orang. Mati. Sama hidup orang hancur bapelirnya pasti mati lah. Pasti bisa hidup. Benar lah. Kalau orang Islam semua sholat di jalan, habis jalan macet ya. Ya kok pindah lah sana ke negara mayoritas Kristen. Kalau bebas. Biarlah umat Islam semua orang-orang di negara. Ya memang umat Islam, orang Kristen berapa persen doang kok, kenapa emang? Enggak ada yang minat soalnya. Itu dari lu lah Joshua. Di tengah jalan. Lu kenapa sih ya sedih banget jadi orang Kristen, kenapa sedih? Nah itu dari lu prihatin ya, turut berduka ya Bang. Iya sedih-sedih aja. Kita maklumi kok kalau sedih gak bisa nambah-nambah populasi. Tapi tengok ya di negara, izin Bang Hadi izin. Tengok di negara mayoritas kafir. Di tempatnya Bunda Mila sana di Amerika, di LA ya. Jangan memberikan hari libur kepada ya makananmu itu babi. Untuk sholat aja itu mereka terbatas. Libur saja di hari raya Idul Fitri, Idul Kurban itu nggak ada di sana di negara kafir. Harusnya standar begitu dong. Memang kafir begitu. Artinya biar orang Islam itu dibebalkan lagi ya. Ya pasti kok kayak anak kecil gitu loh. Kok kayak anak kecil gitu loh, nggak bisa diskusi itu loh. Kok nggak malu ya? Terus kalau nggak mau diskusi kenapa naik ke sini gitu? Kan mikir kan sampai situ harusnya kan. Jangan kayak anak kecil. Punya kemaluan, nggak punya rasa malu. Bro, kalau memang mau diskusi baik-baik. Kalau nggak mau diskusi ya turun gitu loh. Lo nggak malu dia gitu. Udah gede loh padahal. Manusiawi ya, ajaran Islam. Udah tua loh padahal. Kenapa kok nggak malu gitu loh? Naik ke room orang, ngomong sendiri, curhat sendiri, nunjukkan gambar, nggak jelas gitu kan, nggak ada yang nanggepin, nggak jelas loh. Kenapa lah kalian ini? Salah mereka Bang, salah potong. Tuhan perintahkan untuk sunat, mereka malah potong urat malu. Salah potong. Iya, boleh. Kacau lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Gimana Bang? Ya, Ada Bang. yang mau disampaikan kepada Dinda Natali? Tapi Dinda Natali udah punya suami loh Bang. Mohon maaf loh Bang. Enggak. Bunda Rahma juga udah punya suami. Saya cuma ada tadi. Iya, cuma Bang Handi aja yang belum punya suami, Bang Handi. Loh, emang Bang Handi mau punya suami? Gimana lah ini? Gimana Bang Sulmeri? Ya, tadi saya agak ganjal tadi ada yang bilang kok masjid itu minta-minta di jalan. Gimana nih orang ini? Di pasar banyak itu gereja. Gereja. Tadi ada yang bapak tadi itu yang katakan gitu. Oh iya. Kejadiannya berbeda. Malah di tempat saya lain kejadiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Alif. Ustaz Alif, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Semuanya. di bawah tadi merasa gimana ya, kalau di sini rasa tabok orang-orang itu. Kurang ajar sekali dia. Katanya ajaran kasih. Apa ajaran kasih? Friend together. Ajaran merusak. Ajaran merusak bukan ajaran kasih. Bukan begitu, adu argumennya. Memang orang-orang orten ini sakit kepalanya, akal nggak main, sakit jiwa, asumsi-asumsi tok. Bahasa KBBI salah semua terjemahannya, tidak ada yang benar, diubah-ubah sendiri. Malah dia imani Bible, tapi Bible ditolak, tak diikuti, disuruh sujud malah nggak mau sujud, disuruh sunat malah sunat hati. Apa manfaat sunat hati? Iya Bang. Tidak ada logikanya. Logikanya kalau sunat peleri itu bisa menyehatkan loh, itu manfaatnya, bukan sunat. Iya Bang. Sabar ya Pak. Kita tahu kok bagaimana apa yang dirasakan oleh Bapak gitu kan. Tapi saya mohon maaf Pak, ini Bunda Rahma udah punya suami. Ini Bunda Rahma memang sudah punya suami. Moderator nih kejam kali. Saya nggak bisa membuat Bapak untuk dekat dengan Bunda Rahma. Mohon maaf ya Bunda Rahma, karena Bunda Rahma kan udah punya suami, betul ya? Mbak Natali juga tuh. Mohon maaf loh Bunda Tinggal Rahma. Bang Handi yang belum punya suami. Bang Handi belum punya suami. Bang Jiman udah punya suami belum? Belum. Ustadz Alif udah punya suami belum Ustadz Alif? Nah, belum juga ya kan. Nah itulah. Belum akan. belum. Nah, kalau Dinda Natali udah punya istri belum? Dinda Natali udah punya istri belum? Gini ya nggak mau lah, jijik lah. Apa yang ku cari dari seorang istri ya? Nah itulah itu kelebihannya Dinda Natali. Nah, jadi teman-teman yang pengen dapat perhatian dari Bunda Rahma atau Dinda Natali, ya bisa DM ke saya, nanti saya kirim nomor rekening saya. Lanjut. D7 monitor. D7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, D7 Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Insya Allah Islam saya. Maaf, mau naik mendengar diskusi. Kang moderator Kang, lanjut. Ya. Ya. Baik, Kenapa Bang? Apa nih? Sama siapa? Orang masih muda dia. Abang, iya kenapa Bang? Saya. Ya, Abang. Oh iya. Saya tertarik mendengar diskusinya. Tertarik sama Bunda Rahma. Oke, silakan di DM aja Bang. Bukan. Jangan orangnya baik. Hotel jarang ini, biarin jangan. Gimana sih Bang Hadi, masa Kalian yang miring, penghuni Komal yang stres. Ini gimana Bang Hadi? Wong beliau tertarik dengan diskusinya, kata Bang Hadi tertarik Bunda Rahma. Gimana Bang Hadi? Lanjut. Kesian dia mau ngomong. Silakan ngomong brother. Apa yang mau disampaikan? Iya, saya ingin menyampaikan begini. Nampaknya komal-komal Islam, komal-komal kita ini Oten sudah takut naik, sudah banyak yang bonyok, sudah banyak yang apa namanya itu,
mengucapkan syahadat dia tak berani, belum berani mungkin. Karena begini, mungkin menurut saya yang bodoh nih, yang awam barangkali ya. Karena Al-Quran mengatakan surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim wa anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, jadi bagaimanapun juga kita menasehati dia, ya katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisatu wa lahum azabun azim. Jadi bagaimanapun kita menasehati dia, tidak akan nyambung, hati mereka sudah tertutup. Ya, terus solusinya apa bang? Solusinya gimana? Solusinya perbaiki diri saya oleh ustadz-ustadz yang ada di sini dimanapun, dan mari kita sama-sama. Ntar dulu. Itu kami sudah lakukan bang. Selanjutnya. Alhamdulillah. Apalagi? Nah, jadi karena saya tertarik di sini, makanya saya naik di sini. Oke, terima kasih bang. Ingin mendengar nasihat-nasihat demikian. Ya. Kira-kira menurut abang ini itu tanah warisan udah dijual belum? Tanah warisan? Allah. Yang jelas itu tadi, karena tugas kita umat Islam ini kan ada dua, dakwah dan islah. Udah bang, udah itu semua kita udah lakukan abang, nggak usah diulang-ulang. Ya alhamdulillah, makanya saya naik di sini. Bahkan kami udah berapa masjid kami bangun, dan saling toleransi, saling membantu satu sama lain, pembinaan mualaf, konsolidasi ke dalam, itu sudah kami lakukan abangku. Tapi belum sempurna begitu. Oh iya. Kesempurnaannya abang, silakan Anda kalau ada tanah warisan belum laku, yang penting jangan tanah sengketa, ya bang ya. Nah, cukup. Lucifer monitor. Lucifer. Ya, halo bang. Ya, Islam atau Kristen saudara? Kristen saya bang. Oh ya. Mau diskusi sama, ada di sini Ustadz Alif, ada Kak Natali, ada Bang Ardi atau Bang Andi, sama Bunda. Mau sama siapa? Lain aja, bentar lagi aku maghriban. Boleh, atau mau berkata aja oleh bang. Atau mau bertanya mungkin silakan, kalau mau bertanya silakan. Tapi nggak boleh nyari perhatian lo ya ke Dina Natali, nggak boleh lo ya, udah punya suami dia, nggak boleh lo ya. Iya. Perhatian lo. Kalau pertanyaan sih sebenarnya belum ada sih. Kalau begitu Anda yang ditanya ya, silakan Bunda kali tanya dia. Ya gini Bang Andi, kalau dia belum punya pertanyaan, saya punya jawaban nih, boleh nggak saya jawab Bang? Ya jangan satu komando lah sama mereka, Bang Ardiansa. Ini jangan tertular pula dia ini. Yesus ngajarin apa Bang? Ajaran kasihnya apa yang dari Yesus Bang? Oh iya, itu yang paling yang saya paham ya, di dalam Kristen itu dua ajaran penting Yesus. Itu kasihlah Allahmu segenap akal dan budimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Itu aja sih ajaran pentingnya. Coba tanya, bagaimana cara mengasihi musuh? Iya, cara ngasihi musuh gimana Bang? Nah, kalau untuk cara mengasihi musuh ya, kan yang paling pertama kan kasihlah dulu dirimu sendiri, baru kasihlah orang lain. Yang artinya caranya gimana? Caranya gimana? Ya, menahan godaan. Contoh aja, langsung kasih contoh. Ya, ada maling masuk, coba. Bukan lu yang ngasih contoh, teman gue yang ngasih baru lu jawab. Lu. Ya, silakan boleh. Ya. Kasih contoh Bunda Natali. Ya, ngasih contoh ya. Ini kalau di rumahmu nih punya istri kan Bang? Oh belum, saya belum punya istri. Belum punya istri. Ya udah Abang punya ini ya, punya HP ya Bang ya. Punya HP nih. Terus tiba-tiba nih datang nih Bang, orang nggak dikenal, tiba-tiba ngambil aja HP-nya Abang. Abang gimana ngajaran kasihnya untuk ke dia? Ngambil HP saya? Ajaran kasihnya gimana? Bang Lucifer mau nggak sama yang ngomong cewek itu, mau nggak? Tapi udah punya suami, nggak boleh ya, nggak boleh. Suami ya jangan. Bang. Tapi kalau belum punya suami mau nggak Bang? Udah jangan lah. Ya, Bang, itu ditanya loh. Kalau ada nyolong HP-mu, itu bagaimana ajaran kasihnya Bang? Ya ajaran kasihnya seharusnya sih kalau misalnya dia mengasihi ya dibiarkan. Cuman kalau misalkan dia belum bisa menahan godaan untuk marah, untuk tidak ikhlas ya pasti dikejar. Kalau saya sih karena saya belum bisa. Abang salah. Kalau diambil HP-mu Bang, kasih juga dusnya biar dia bisa jual dengan mahal gitu loh Bang. Itu bukan ini lagi cuman. Itu namanya mengajarkan dia untuk mencuri gitu. Kalau dia minta, dia nggak nyuri, dia minta.
Ya kalau kita tidak mampu. Bang, minta HP dong. Ya kan pertama kan kasihlah dulu diri sendiri. Kalau kita tidak mampu ya masa kita kasih. Kan nggak boleh nolak Bang siapapun yang minta. Kata siapa? Kata Yesus Matius 5:42. Ya coba Bu. Belum baca Bible kayaknya. Saya belum baca. Matius 5, Matius 5:42. Aku bukain ya. Boleh. Bukain Yeskel 23 ya. Itu belum waktunya. Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Abang, aku minta HP-nya dong Bang. Lumayan buat naik koma lagi Bang, nambah-nambah. Jangan nolak Bang. Jangan nolak Bang. Ya nggak bisa, saya harus masih menolak karena saya belum bisa menerapkan ajaran Yesus penuhnya ya. Oh. Berarti, harusnya kalau ikut ajaran Yesus harus ngasih ya? Harusnya kalau dia taat, tunduk patuh banget sama Yesus ya harusnya sih dikasih. Oh, ini abang nggak mau patuh ya? Ya kan, karena saya masih tidak rela harta saya diambil. Oh, karena abang pakai akal Bang, pakai akal. Kalau abang pakai iman, abang pasti ngasih. Karena abang pakai akal, abang nggak mau ngasih. Lanjut, yang lain silakan. Ya itu kan ada, jangan menolak orang yang mau meminjam daripada Bang, boleh nggak saya pinjam handphonenya sehari aja? Nanti kalau saya ingat saya kembalikan, boleh nggak? Kalau abang ingat. Iya dong. Kan dipinjam tetap kan? Ya kan. Saya baik bukan berarti bodoh. Kalau misalnya saya ingat kan berarti artinya Anda sudah ketahuan. Nah, itu kan yang mau meminjam daripadamu. Saya minjem Bang judulnya. Jadi begini sebenarnya Bang, kita itu bukan harus mengandalkan budi saja ya, mengandalkan kasih. Tapi kan yang pertama disebutkan kan apa? Pakai akal dan budinya. Kalau misalkan kita sudah tahu orang itu akan berbuat jahat kepada kita, ya untuk apa kita beri? Yesus pun kan ngasihnya juga sama orang-orang yang meminta dengan keinginan baik gitu, dengan iman, bukan dengan kasih hilang musuhmu Bang. Abang saya lihat ini abang orang baik-baik nih kan. Saya lihat abang orang baik-baik. Jadi saran saya begini Bang, berpikir Bang, belajar, jangan cuma modal imani saja. Itu yang pertama. Yang kedua begini Bang. Kitab yang seperti ini apakah layak untuk diimani gitu loh. Itu pertanyaan besar Bang. Bahkan bukan hanya satu kasus ini Bang. Kitab Anda yang pertama sudah dirubah-rubah, yang kedua isinya ya begitulah. Nanti kalau nggak percaya baca aja tuh. Kitab-kitab misal yang seperti yang ini di sini masuk akal nggak ini? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ada juga di Markus 16 ayat ayat 17. Disuruh apa coba? Disuruh minum racun di situ sama memegang ular, mereka tidak akan celaka coba. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang percaya. Masuk akal nggak Mbak? Nggak masuk akal. Jadi berpikir mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang tidak benar. Berpikir Bang, pakai akal. Barusan Anda juga menggunakan akal kan ketika Anda mau meminjamkan atau memberikan handphone Anda kepada kami, Anda pakai akal soalnya. Kalau Anda nggak pakai akal, misal Anda cuma pakai imani aja, ya udah Anda pasti ngasih kan ke kita kan, betul nggak? Iya betul, itu kan. Nah, betul. Berhubung Anda pakai akal, maka Anda kasih. Coba sekarang Dinda Natali, salah satunya dibukakan di Markus 16 ayat 18 Dinda ya. Kalau nggak 17, 18 tuh Dinda. Markus 16 ya. Iya, dari mulai ayat 16, 17, 18. Coba bagaimana akal Anda? Sambil nunggu ditampilkan datanya, jadi kan nggak harus pakai HP, pakai imani juga bisa. Jadi aman lah diganti bentuk bentuk transfer kan, bisa itu. Coba dari ayat 16 Dinda Natali, dari ayat 16 ya. Dari ayat 16 biar kita coba tuh. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Anda dibaptis? Iya, saya dibaptis. Oke. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Anda percaya? Tanda-tanda ini akan orang yang percaya.
Saya percaya. Oke, baik. 1, mereka akan mengusir setan demi namaku, nama Yesus kan. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yang ketiga, ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Minum racun, Bang? Saya tunggu. Oh, enggak lah. Nah, itulah. Kenapa Anda menolak enggak? Karena Anda menggunakan akal. Karena Anda menggunakan akal sehingga nggak mungkin lah inilah, nggak mungkin lah, ya kan? Iya. Iya, coba jujur dengan, saya tahu Anda orang cerdas, saya paham, Bang. Anda tanpa mengatakan Anda cerdas, kami tahu Anda cerdas, Bang. Dan saya tahu Anda masih terkungkung dalam sebuah doktrin yang mengatakan pokoknya Yesus Tuhan, pokoknya kitab ini adalah kitab firman Tuhan. Itu adalah doktrin atau dogma yang selama ini masih mengungkung di otak Anda. Coba kita tes sekarang. Yesus sendiri yang mengatakan, Anda percaya Yesus? Ya, saya percaya Yesus. Yesus mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Anda percaya itu? Ya, saya percaya sih. Apa kata Yesus di situ? Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Anda percaya itu? Saya percaya sih. Silakan dipraktekkan. Oh, enggak. Nah, itulah kenapa Anda menolak enggak. Kenapa Anda mengatakan enggak dan menolak? Karena Anda menggunakan akal pikiran Anda, begitu loh. Paham, Bang, ya? Yeah. Mungkin itu aja dari saya. Ustadz Ali mungkin bisa nambahin. Silakan Ustadz Fatul. Ustadz ini kayaknya Bang Lucifer ini Lucifer ya. Saya nggak ngomong Lucifer. Lucifer ini orang baik kayaknya Ustadz Alif. Silakan Ustadz. Tapi saya mungkin akan ngasih bantu yang ringan ya. Kalau tadi kan mindahin gunung terlalu berat. Kalau mungkin mindahin saldo ke rekeningnya Ayah Ardi mungkin bisa lah. Itu sebesar biji sawi ini kan Bang Lucifer pindahin saldonya. Itu bisa itu. Ya udah ke saya aja kalau nggak mau, nanti dia pindahin ke saya kan gitu. Yang ringan-ringan dulu, itu terlalu berat. Ya selanjutnya tadi kayaknya Bang Lucifer juga minta waktu saya buka komal minta naik, tapi saya mau tutup. Kalau ada yang mau dibahas, mau ditanyakan boleh. Ini tuh di bawah saya Kristen terus dia typing, kita naikkan aja. Paling saya cuman menyampaikan pemahaman ya buat orang-orang Kristen. Kebanyakan kan kalau orang-orang Kristen itu membaca Alkitab sebagai metafora gitu, nggak terlalu eksplisit sebagai pernyataan. Jadi soal meminum racun itu juga bisa dikaitkan dengan konteks sesuai mungkin. Itu aja sih. Iya, kita tidak lanjut lagi bahas itunya ya, karena memang itu sangat berat. Iya, mungkin. Oke. Udah kalau begitu terima kasih ya Pak ya. Siap, sama-sama. Ya, sebelum ini saya sapa dulu. Tapui monitor. Ya, Bos. Selamat sore. Selamat sore. Malam. Wah. Bisa saya tanya tadi dia turun ya. Tadi. Ya, gimana, Bang? Maksudnya saya sempat dengar tadi ungkit masalah kitab. Ya, jadi mungkin menurut saya sih, kalau saya Kristen, jadi maksudnya jangan bilang kitab Alkitab itu tidak benar, jangan begitu, karena kita saling menghargai sebenarnya. Baik. Kalau kita lihat dari kitab, mungkin Al-Quran banyak yang ambil dari kitab di Alkitab, kopiannya. Kalau dilihat dari secara kasat matanya, ya kan? Jadi, Bang, kalau kalau abang bicara seperti itu, nanti saya kasihan. Bang Tapu ini terlalu berat pembuktiannya. Sebaiknya jangan ke situ ya, karena saya pernah menanyakan sama teman-teman Kristen. Tolong, mana yang dikutip di dalam surah Yunus ayat 92 di dalam Bible? Nggak ada. Mana yang dikutip di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14? Nggak ada. Mana yang dikutip, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rahman juga nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi makanya jangan bilang seperti itulah, tak elok ya. Kita langsung aja ke pembahasan ya.
Jangan pergi dulu atuh, baru mulai ini. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Beneran pergi. Mana Bapak tadi? Hei, Pak, tadi typingnya berkali-kali loh. Minta naik. Halo? Cek. Saya mau punya pertanyaan ringan. Tadi kan tentang membahas logika masuk akal atau tidak. Saya punya pertanyaan sederhana sekali. Oke. Tapi pasti berat. Jawabannya berat. Halo? Cek. Nah, contoh pertanyaan sederhana saya. Teman-teman Kristen jangan dengar dulu ya. Bisa nggak mengimani Yesus? Ataulah teman-teman Kristen mungkin yang di sini ya, yang bahwa dia mengatakan pengampunan dosa atau diampuni dosa atau ditebus dosa. Walaupun itu tidak masuk konsep, bisa nggak mengimani Yesus ditebus dosa tapi tanpa mengutuk Yesus? Bisa nggak seperti itu? Oi, jawab Bunda. Bunda Rama. Jawab. Nanya aja semangat, biar ditanya nggak mau jawab. 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 Mau saya pecut? Jawab. Saya pecut lagi. Woi, bangun semuanya, bangun. Ini. Woi, jawab.